Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Dewi Triskadayanti dari kelas 5E Teori Akuntansi NIM 2017-12095. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 pengenalan teori pada akuntansi. Teori akuntansi merupakan suatu konsep, definisi, dan dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntan serta menjelaskan hubungan antara variabel dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat memprediksi fenomena yang muncul. Adapun macam-macam pendekatan dalam teori akuntansi yaitu pertama, pendekatan pajak. Pendekatan pajak yaitu jenis pajaknya adalah pajak penghasilannya, di mana pengaruh pajak penghasilan yang bersifat tidak langsung sangat besar. Yang kedua, pendekatan legal. Pendekatan legal ini berkaitan dengan perolehan hukum atau legal, di mana dalam akuntansi suatu penjualan harus diakui bila hak milik legal berpindah. Yang ketiga, pendekatan etika. Pendekatan etika merupakan tekanan pada konsep-konsep keadilan, kebenaran, dan kewajaran. Yang keempat, pendekatan ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi ini diambil dari 3 jalur yang berbeda, yaitu makroekonomi, mikroekonomi, dan sosial korporasi. Yang kelima, pendekatan perilaku. Fokus dalam pendekatan ini adalah pada relevansi informasi yang dikomunikasikan kepada para pengambilan keputusan dan berbagai perilaku individual atau kelompok sebagai akibat dari disajikannya informasi akuntansi. Yang keenam, pendekatan struktural. Fokus dalam pendekatan ini adalah struktur sistem akuntansi itu sendiri. Teori sebagai bahasa. Teori sebagai bahasa ada 3, yaitu teori sintaksis, yaitu ilmu tentang logika atau kata bahasa. Yang kedua, teori sebagai pemikiran atau deduktif dan induktif. Yang ketiga, teori sebagai panduan atau deskriptif dan preskriptif. Yang pertama, teori sintaksis, yaitu ilmu tentang logika atau tata bahasa. Nah, maksudnya teori ini dalam akuntansi berhubungan langsung dengan struktur, pengumpulan data, dan pelaporan keuangan yang mencoba menerapkan akuntansi yang sedang berjalan dan bagaimana akuntansi itu sendiri berinteraksi pada suatu tertentu. Yang kedua, teori sebagai pemikiran. Teori sebagai pemikiran di sini yaitu makna dalam bahasa akuntansi sendiri. Teori ini diperlukan untuk memberikan pengertian konsep-konsep akuntansi sehingga penaksiran akuntan memakai laporan keuangannya. Yang ketiga, teori sebagai panduan. Teori sebagai panduan yaitu akuntansi menekankan pada pengaruh laporan akuntansi terhadap perilaku atau pengambilan keputusan sasarannya pada relevansi informasi yang dikomunikasikan pada para pengambilan keputusan dan individu kelompok. Akibatnya, penyajian akuntansi tersebut serta berpengaruh laporan keuangan dan dari pihak eksternal terhadap manajemen perusahaan dan pengaruh umpan balik terhadap akuntansi dan auditor. Pengaruhnya ekonomi, psikolog, dan prosedur-prosedur akuntansi dan pelaporannya. Yang B, teori sebagai pemikiran. Yang pertama, pemikiran deduktif. Penalaran deduktif dalam akuntansi adalah penarikan dari tujuan dan postulat menjadi prinsip-prinsip yang spesifik dan logis sebagai dasar penerapan yang konkret atau praktis. Yang kedua, pemikiran induktif. Pemikiran induktif adalah proses induktif meliputi penarikan kesimpulan dari pengamatan dan pengukuran yang spesifikan. Yang C, teori sebagai panduan. Yang pertama, deskriptif. Teori deskriptif mengemukakan dan menjelaskan informasi keuangan apa yang disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai laporan keuangan apa
apa saja yang disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai laporan keuangan. Yang kedua, preskriptif atau normatif. Normatif di sini dijelaskan teori normatif mencoba menerapkan data apa yang harus dikomunikasikan dan bagaimana data ini secara disajikannya. Yang berikutnya, langkah-langkah perekayasaan. Yang pertama, penentuan konsep dasar, postulat, dan faktor lingkungan. Yang kedua, menentukan tujuan pelaporan. Yang ketiga, mengidentifikasikan pihak yang dituju pelaporan keuangannya. Yang keempat, pemilihan dan penentuan informasi pelaporan keuangan. Yang kelima, penentuan cara menyampaikan informasi. Yang keenam, mengidentifikasi kendala-kendala pelaporan keuangan. Yang ketujuh, penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep. Yang kedelapan, penetapan standar akuntansi dan perancangan sistem akuntansi. Berikutnya, postulat-postulat akuntansi. Postulat-postulat akuntansi terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, postulat entitas. Akuntansi mencatat hasil kegiatan operasi dari suatu entiti atau lembaga atau perusahaan yang terpisah dan dibedakan dari pemilik. Menurut konsep ini, kita bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Maka setiap perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya. Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi objek dan perhatian dari akuntansi yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan adalah kejadian yang dialami oleh lembaga atau perusahaan dan bukan merupakan gabungan dengan pribadi pemiliknya. Yang kedua, postulat unit pengukuran. Postulat ini yang disebutkan juga monetary unit. Postulat menganggap bahwa setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat ukur atau alat tukar yang seragam. Alat ukur yang dipakai dalam akuntansi adalah alat ukur moneter. Postulat ini menimbulkan 2 keterbatasan, yaitu akuntansi terbatas pada pemberian informasi dalam satuan moneter tanpa mencatat informasi non-moneter lainnya yang relevan. Yang kedua, unit moneter itu sendiri bersifat berfluktuasi terhadap pada kemampuan daya beli. Pada kenyataannya, daya beli ini tidak stabil karena termakan oleh inflasi sehingga informasi keuangan yang disajikan akan kehilangan relevansi. Yang berikutnya, postulat periode akuntansi. Meskipun postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa perusahaan akan tetap ada untuk periode waktu yang tidak terbatas, pemakaian meminta berbagai informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek. Sebagai tanggapan terhadap kendala yang disebabkan oleh lingkungan pemakai, postulat periode akuntansi menyatakan bahwa laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam kesejahteraan perusahaan seharusnya diungkapkan secara periodik. Yang berikutnya, panjangnya periode waktu dapat bervariasi, tetapi hukum pajak penghasilan yang mensyaratkan penentuan income dengan dasar tahunan dan praktis bisnis tradisional menggunakan periode normal 1 tahun. Meskipun kebanyakan perusahaan menggunakan periode akuntansi yang terkait dengan tahun kalender, beberapa perusahaan menggunakan tahun fiskal atau tahun bisnis alami. Pada kesimpulan bab ini, yaitu dari pengertian teori akuntansi bergantung pada apakah akuntansi dipandang sebagai sains atau teknologi. Teori akuntansi sebagai sains atau akuntansi positif adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi atau pernyataan yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena akuntansi. Teori akuntansi sebagai teknologi atau akuntansi normatif adalah proses penalaran untuk menjustifikasikan kelayakan praktik, standar,
atau prinsip akuntansi tertentu atau penalaran logis. Teori akuntansi positif fakta sebagai sasarannya, sedangkan teori akuntansi normatif nilai sebagai sasaran. Pernyataan tujuan laporan keuangan, pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang berkaitan dengan asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasari pada postulat dan konsep teoritis, batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan pada prinsip-prinsip akuntansi. Yang keempat, elemen tersebut merupakan acuan kerangka sebuah teori akuntansi. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.